Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali diperjumpakan Allah. Insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini. Udah cukup lama kita nggak mengangkat tema reseller ya. Terakhir udah hampir 2 bulan yang lalu. Kita bertemu lagi di mentoring Behind the Scene Membina Reseller pertemuan ke-15. Jadi kalau teman-teman kok tahu-tahu ke-15 ya. Nah, itu yang episode 1 sampai 14 ada di YouTube Latif Setiawan. Nah, jadi teman-teman monggo bisa nanti boleh cek di YouTube Latif Setiawan. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di yaumul kiamah nanti. Oke, teman-teman, aku mulai ya curhatnya ya. Jadi di awal aku berdiri Aniza Himar itu sebenarnya sama dengan pola yang saya lakukan sekarang gitu. Jadi makanya aku ambil copywriting tulisan tadi kayak pola itu berulang ternyata. Dan ketika aku bukan cuma ngulang 1-2 brand, ternyata sama polanya gitu loh. Cuman beda ceritanya aja gitu, beda bentuknya aja, tapi kurang lebih sama polanya. Nah, ketika aku berdiri itu pertama kali yang tak lakuin adalah produksinya limited gitu. Jadi limited, kita produksi 12 pieces dulu. Pertama kali kita produksi itu 24 khimar ya, 24 khimar. Kemudian pelanggan pertama kali kita itu adalah teman-teman terdekat. Gitu. Jadi istri itu hampir, kalau di Jogja itu ada Nurul Asri ya, kalau ikut kajian ada di Jogokarian, ada juga di Mahat bin Ali Abi Tholib. Jadi istri itu rajin, sebelum menikah tuh dia rajin ikut kajian, jadi cukup banyak link. Nah, disitulah dijapri satu persatu. Jadi teman kajiannya itu dijapri, ditawarin kerudung, gitu. Nah, itu zaman dulu ada BBM, ada juga WhatsApp, jadi teknik kita jualan yaitu dijapri. Alhamdulillah 24 pieces itu biasanya habisnya dalam waktu 1 minggu. Jadi di awal-awal tuh kita itu 24 pieces, kita putar lagi karena produksinya juga 1 minggu, jadi jualannya cuma bisa di minggu pertama sama minggu ketiga gitu. Terus kita putarnya kemarin selang-seling ya, jadi kerudung terus kita putar ke gamis. Kalau gamis jadinya cuma 12 pieces, kemudian kita putar gitu. Nah, itu pertama kali kita jualan seperti itu, cuman japri-japri aja. Yang penting apa? Yang penting adalah kita banyak teman gitu, secara offline ya. Nah, semakin kita banyak teman secara offline, itu semakin gampang kita jualan. Itu pertama kali kita jualan. Terus habis itu kita setiap hari hampir cerita gitu. Jadi kita storytelling. Kita belum punya reseller ya, aku belum ngomong reseller. Aniza Himar tuh masih logonya tuh jelek banget. Mungkin masih ada ya, coba tak cek ya. Ini Aniza Himar. Kita masih ini loh, berarti pengen ngasih gambaran ke teman-teman kalau kita dulu tuh juga asalnya dari kecil gitu loh. Mana ya, nggak ada ya. Nah, ini fotoku pas merintis dulu. Ini foto zaman dulu ya. Terus, nah ini model-model Aniza Himar pertama kali. Kayak gini. Gitu. Jadi kita tuh ya biasa aja, nggak spesial lagi. Ini foto adikku. Jadi aku punya adik ipar yang sekaligus jadi model. Nah, ini produk-produk Aniza Himar zaman dulu. Gitu. Nah, itu terus setiap hari kita tuh storytelling. Storytelling itu cerita aja. Maksudnya ngalir aja gitu. Jadi kayak
kita itu ada produk terbaru ya, kita nyeritain produk terbaru. Alhamdulillah hari ini kita mau launching produk terbaru gitu. Kita juga nyeritain keadaan rumah kita gitu kan, rumah kita yang berantakan gitu. Ada nggak ya dokumentasinya? Ada sih, cuman masih di laptop karena dulu aku pakai laptop nggak pakai komputer gitu. Jadi setiap hari itu cuman ceritain Anizah Kimar, nyeritain. Jadi teman-teman nggak boleh berhenti nyeritain gitu. Kenapa? Karena teman-teman belum punya brand awareness, masih dibangun kan. Jadi biar value itu sampai, ya kita nggak pernah absen yang namanya cerita. Gitu loh, nyeritain Anizah Kimar, kemudian ketika ada promo juga apa ya? Mas Latif, Ya, boleh instruksi sebentar? ya boleh. Ada bocor suara atau gimana? Sama Dani dari Cebu, Mas. Oh ya, siap. Kami mau kasih giveaway 10.000 ekopek Masya Allah. untuk 10 peserta di Zoom meeting ini, Mas ya. Ya, boleh. Produknya apa, Mas Dani? Sabun Cebu, Mas, sabun Sabun kecantikan. ya? Ya, Oke, kita dulu aja. nanti tak kasih yang tanya ya. Ya, yang tanya, nanti yang nentuin pemenangnya Mas Latif aja untuk Siap. 10 pemenang. Ye, siap. Ongkirnya ditanggung pemenang. Oh ya, siap. Oke, terima kasih Mas Latif. Ye, matur Lanjut. nuwun. Barakallah Mas Dodi ya. Gitu. Jadi setiap hari kita cerita gitu loh. Kita nyeritain tentang bisnis kita. Aku nggak punya dokumentasinya sayangnya, cuman kita ada kantor kita yang kedua gitu ya. Nanti tak ceritain karena itu fase kedua. Fase pertama itu fase saya masih kerja. Gitu. Jadi hampir setiap hari itu nyeritain kita punya vendor, kita foto, kita PO satu persatu, kita foto. Kita baru ke Jalan Solo, kayaknya kita foto gitu loh. Kita baru apapun itu kita foto. Nah, itu orang mulai care, setidaknya mereka itu tidak percaya kayak ini brandnya memang kecil tapi dia care gitu loh, kayak ada dia tuh naruh empati ke kita gitu loh. Nah gitu, jadi itu yang kita lakuin sampai kita itu pindah ke Jogokarian. Jadi awalnya saya di Bantul, kemudian pindah hijrah. Anak saya masih usia berapa? Sekitar 1 tahunan ya. 1 tahun kita pindah karena kita baru punya uang untuk nyewa kontrak rumah itu ya setelah 1 tahun saya menikah. Gitu. Jadi pindah ke Jogokarian itu posisinya sehari bisa closing berapa ya? Mungkin 2-3 lah. Jadi sebulan ya sekitar 50 sampai 70-an. Itu dengan aku cerita gitu. Itu pertama. Jadi teman-teman kalau mau merunning reseller ya teman-teman harus nyeritain perjuangan teman-teman. Gitu. Teman-teman nggak karena orang nggak kenal kan. Jadi teman-teman harus banyak-banyak nyeritain kehidupan teman-teman. Gitu. Jadi cerita aja, cerita. Setiap hari nggak boleh yang namanya berhenti cerita gitu. Cerita aja tiap hari. Gitu. Nah, itu terus selain itu juga yang kita lakukan adalah rutin menghubungi teman-teman kita gitu. Jadi teman-teman, Mbak butuh kerudung nggak gitu. Kita ada launching produk baru loh. Jadi dijapri satu persatu. Memang telaten sih di situ. Itu tugasnya istri ya yang menghubungi itu satu persatu. Nah, di situ kita mulai punya pelanggan dan pelanggan tetap kita ya sekitar mungkin 100 sampai 200 orang ya. Dengan model cerita seperti itu. Nah, closingnya pakai link Bitly. Biasanya ada link Bitly-nya di bagian belakang, bagian bawah. Itu yang kita lakukan di Anizah Kimar. Nah, jadi teman-teman yang baru memulai, tips simpelnya adalah yang pertama adalah cerita. Jadi teman-teman cerita aja, jangan berhenti cerita gitu loh. Ceritanya apapun Mbak Muna ya, ceritanya itu tentang perjuangan kita gitu. Termasuk saya juga pas ke Jalan Solo kan, dulu aku belanja di Jalan Solo di foto, pas COD itu di foto. Jadi apapun, jadi perjuangan kita membesarkan brand itu gitu loh.
Nah, kita buatin bingkisan parcel untuk ustazah itu difoto gitu. Jadi ceritanya ya perjuangan kita membesarkan brand itu, termasuk ketika photoshoot itu juga difoto. Jadi ada foto, meskipun zaman dulu foto-foto masih pakai apa ya, HP Samsung Android generasi pertama gitu, masih burem gitu, tapi ya cerita aja gitu, intinya cerita gitu. Jadi teman-teman itu ya, gambarkanlah perjuangan teman-teman di sosial media setiap hari gitu, jangan berhenti gitu kan. Mbak Edin misalkan baru kerja gitu kan, ya gambarin gitu loh, orang harus tahu Mbak Edin itu pejuang, di sela-sela bekerja juga sebagai reseller gitu loh. Nah, orang akan kayak merinding sendiri gitu loh rasanya. Wah, Masya Allah Mbak Edin luar biasa nih, ibu rumah tangga, kerja gitu kan, kemudian reseller, belum ngelola reseller lagi gitu. Jadi kayak itu nanti akan mendorong hati pelanggan gitu loh. Jadi kita cerita, karena kita belum dikenal, kita benar-benar baru mau mulai gitu kan. Nah, itu cerita yang kita lakukan gitu. Nah, itu setiap hari. Ya, kemudian yang kedua adalah tipsnya japri. Jadi bukan kita nggak punya grup ya. Kita ya japri aja lewat BBM, lewat apa, tawarin, Mbak kita ada produk baru, mau lihat, tahu nggak produknya apa gitu. Mbak ini cuma 12 biji mau diambil nggak? Jadi memang kita seperti itu. Di japri. Nah ini kalau japri ini aku nggak terlalu pinter ya japri istri. Gitu. Jadi copywritingnya tak rasa teman-teman tahulah gimana cara japri yang elegan lah gitu. Jadi aku nggak terlalu cerita cara japri karena memang bagianku dulu produksi gitu kan, bukan japri. Tapi saya nyeritain aja gitu. Jadi teman-teman japri setiap hari, balas status teman terdekat. Kalau teman terdekat kan nggak merasa ada gap kan ya. Gitu. Jadi teman terdekat aja yang teman-teman japri, teman-teman balas statusnya. Udah itu tiap hari aja teman-teman konsisten ya, konsisten, insya Allah kayak orang nanti kayak emosinya akan terbawa ke kita, akan rasain perjuangan kita, akhirnya mereka akan beli. Gitu. Itu apa ya, kalau di steps ya mungkin itu emosional ya, emosi ya, faktor emosi gitu. Ya, itu yang kita lakukan. Kita belum punya reseller, karena reseller itu hadir bukan karena keinginan kita, tapi karena akhirnya banyak teman-teman yang request untuk, Mbak aku bantuin jualin dong, aku bantuin jualin. Nah, terus habis itu ternyata banyak dari pelanggan itu yang akhirnya minta gabung jadi reseller. Gitu. Gimana Mbak cara gabung jadi reseller gitu. Terus habis itu kalau dulu tuh minimal untuk jadi agen ya, jadi agen sama reseller. Tapi pertama-tamanya reseller dulu. Kalau reseller dulu itu kalau nggak salah kita kasih diskon 15% gitu. Jadi kalau kamu mau jadi reseller tak kasih diskon 15%. Nah itu kita jalani terus nggak cukup lama, itu langsung ada beberapa agen yang langsung daftar. Kalau nggak salah itu 3 juta. Kita 3 juta daftar agen, kalau reseller itu daftarnya berapa ya? 300.000 kalau nggak salah. Nah itu jadi setelah itu baru request teman-teman jadi reseller. Kemudian seiring berjalannya waktu kok aku merasa dengan adanya reseller ini aku sangat terbantu, penjualannya cepat gede gitu loh. Nah hingga akhirnya aku punya ide. Nah ini poin berikutnya ya, kalau teman-teman punya catatan. Poin berikutnya adalah aku belum punya brand awareness, aku belum dikenal, brandku masih kecil. Nah kalau aku buka reseller dengan katakanlah berbayar, itu yang daftar kecil gitu kemungkinannya gitu. Makanya aku mempunyai sebuah konsep, yaitu sebenarnya sama dengan konsep-konsep marketing sekarang, yaitu coba dulu baru bayar gitu. Konsepku kayak coba dulu baru bayar. Kamu coba jadi resellerku dulu deh gitu. Kalau kamu ngerasain betah ya ayo kita jualan bareng-bareng, kalau enggak keluar enggak apa-apa gitu loh. Jadi konsepku itu coba dulu baru bayar gitu. Jadi benar-benar saya kasih gratis, namanya bukan reseller ya, tapi marketer. Kita open recruitment marketers. Nah ini ada apa ya,
cukup fanspage. Jadi aku opreknya itu di fanspage juga. Bentar. Nah, ini. Jadi ini pertama-tama aku bangun ini. Nah, ini ada nggak ya gambarnya ya? Nah, ini fin. Oh, bukan. Yang ini. Oh, bukan juga. Bentar ya. Biasanya, nah ini. Ini poster-poster pertamaku ya, cari marketer. Jadi pertama-tama ya aku cuman cari marketer gini gratis. Bener-bener gratis, nggak bayar. Karena aku ya juga tahu posisiku belum dikenal. Itu simple kayak gini. Dan ini yang komen 61 ya, cukup gede. Dan ini organik. Ini banyak. Nah, jadi dicari 50 marketer gratis pemasak produk Aniza Kimar, dibimbing hingga jadi distributor gratis mentoring digital marketing langsung dari pakarnya. Itu. Nah, di sini ada tulisan dicari marketer ya. Kemudian dicarinya 50 per batch. Kenapa? Karena biar orang tuh nggak menunda gitu loh, langsung daftar. Kemudian hanya 50 pendaftar pertama. Nah, ini cuman syaratnya gampang banget sih. Berkemauan keras untuk belajar, sedia cukup memori, berkomitmen. Nah, gratis biaya pendaftaran, mendaftarkan marketing kit lengkap, update stok, dapat diskon, bisa dropship, grup WhatsApp, reward. Nah ini jadi ya benar kan, 15% kalau research. Nah, terus dibatasin, biasanya kita batasin nggak lama, 3 hari biasanya, dari upload 3 hari tutup gitu. Nah, jadi per 50 kan gampang ya, kalau teman-teman sendiri insya Allah bisa. Pengumuman diterima, nah nanti kalau ada banyak yang lebih, itu akan diseleksi, jadi nggak semuanya diterima. Gitu. Nah, ini nggak bisa, udah rusak, udah lama banget sih, tahun berapa ini. Nah, jadi saya ngasih gratis, kenapa? Karena orang nggak bakal tahu value saya kalau kita nggak coba kasih gratis gitu loh. Maksudnya orang nggak bakal tahu produknya Aniza Kimar, orang nggak bakal tahu pelayanannya Aniza Kimar, orang nggak bakal tahu perjuangan kita kalau dia nggak nyoba gitu loh. Kayak teman-teman kalau jalan-jalan tiba-tiba ada orang nawarin makanan dikasih tester kan gitu kan ya. Teman-teman akhirnya nyicipin dulu baru tertarik gitu kan. Gitu. Jadi kayak coba dulu gitu, dicoba dulu. Atau teman-teman misal kalau mau beli kendaraan itu kan ada test drive gitu kan. Orang nggak bakal tahu rasanya naik mobil mewah itu kayak apa kalau belum dicoba gitu kan. Jadi aku mikirnya dulu, orang nggak bakal tahu value-ku kalau aku tidak memberikan kesempatan mereka mencoba gitu. Makanya aku mikir, oh ya bener deh, aku coba deh kasih mereka kesempatan untuk mencoba. Lalu kalau mereka nggak cocok, ya nggak apa-apa, dia nggak aktif nggak apa-apa. Tapi kalau mereka cocok, ya ayo kita sama-sama berjuang jadi reseller gitu. Jadi kita kasih kesempatan untuk mencoba dulu. Nah, ketika dia sudah mencoba, itulah kesempatan kita baru memberikan servis yang excellent. Jadi dia biar tahu, oh dia udah nyoba nih gitu kan, udah nyoba. Kita harus ngasih support yang maksimal meskipun dia gratis ya. Biar dia ngerasain servis kita kayak apa, kemudian produk kita kayak apa, dia biar ngerasain gitu. Biar ngerasain ya. Kemudian ya udah, ketika dia ngerasain ternyata yang dirasain ini ya, reseller kami apa? Yang pertama produknya murah. Nah, ini kan kerudung size apa kemarin? Ini size L. Ini harganya sekitar 85 ribuan gitu. Wolfish bahannya. Yang pertama dia ngomong produknya murah Mbak gitu. Berarti kan ini sudah menjadi low cost kan. Itu satu. Yang kedua, ngomong jahitannya rapi. Nah, ini memang kalau rata-rata hijab ngomongnya kayak gitu, tapi ini benar-benar rapi. Bukan cuman caption gitu ya. Kalau di head to head kan dijajarin beda. Kenapa? Karena padnya yang kita ambil itu pakai pad dengan bahan busa yang tidak pasaran. Jadi tidak bergelombang sama sekali. Jadi padnya itu benar-benar halus. Kayak gini. Ini halus bener ya. Ini nggak bergelombang sama sekali. Gitu. Ini beda busanya. Itu. Nah, itu jadi
rasain jahitannya rapi kalau dibanding dengan yang lain. Yang ketiga, servisnya excellence, bagus. Nah, di saat itu mulailah yang namanya reseller itu senang jualan. Gitu. Nah, oh ya, sekedar informasi teman-teman, ketika aku bangun reseller, itu profitku masih kecil. Profitku tuh masih 25% kalau nggak salah. Profit, maksudnya untungnya nggak gede. Kenapa? Untuk menekan cost. Karena aku nggak bisa jualan mahal. Kalau cuma produksiku 2 lusin, selusinnya nggak mungkin kan. Pasti harganya mahal kan produksinya. Maka caraku ya aku merelakan costku profitku yang kecil, tapi nggak apa-apa kan, itu brand awareness di awal kan gitu. Itu yang tak lakuin ya. Terus kita coba kasih, ini mereka akhirnya beli ya, mereka beli sendiri, penasaran dengan launching kita launching setiap 2 minggu sekali, kemudian rasain harganya murah, respon feedbacknya customer bagus, mereka baru sungguh-sungguh di situ. Gitu. Jadi loyalitas itu tidak muncul di awal, tapi muncul setelah berjalan. Karena nggak mungkin loh karyawan gini, kamu kontrak 2 tahun ya, dia kemudian dengan 100% dia bilang iya. Enggak, pasti dia akan melihat culture-nya dulu gitu kan. Aku cocok nggak di sini, gimana culture-nya, gimana kebiasaannya gitu kan. Nah, ketika dia senang dengan culture-nya, oh aku suka ngaji, aku sholat duha di sini, disupport sholat duha. Kemudian ketika aku ada masalah ini teman-temannya support, kemudian ownernya juga enggak, ketika aku sakit juga diizinin gitu, jadi enak banget di sini kerjanya, kemudian gaji juga di atas UMR. Nah itu baru mereka ngerasain betah, baru akhirnya join jadi tim kita yang cukup loyal gitu kan. Itu jadi teman-teman ketika mereka masuk ke marketer, itulah kesempatan teman-teman mendeliver value. Itu value dikasih pokoknya maksimalin lah di situ. Nah, ketika dia ngerasain produk teman-teman oke, kemudian service teman-teman oke, mereka akan ada 1-2 yang loyal. Gitu. Nah, itu treatmentnya teman-teman ya. Itu. Nah, terus ternyata betul jadi kita tuh rekrut, kita broadcast, kita ke WhatsApp, ke BBM, ke database kita itu sekali broadcast seminggu itu bisa dapat 50 orang satu grup. Jadi kita seleksi, kemudian jadi kita open rekrutmen itu setiap seminggu sekali teman-teman zaman dulu. Nah itu satu minggu, total sebulan ada 200-an. Nah di 200 itu posisi saya masih kerja gitu loh. Aku di Jokaryan itu kan posisi kerja 1 tahun, kemudian setengah tahun aku coba broadcast lagi. Itu selama setengah bulan aku punya sekitar 400-an, 400 lebih ya, 400 ya, mungkin sekitar 500-600-an marketers. Nah itu di situ aku mulai keteteran teman-teman. Mulai aku setiap hari telat kerja gitu kan, kerjanya tuh yang biasanya jam 8 kemudian jam 11 aku baru berangkat. Itu hampir setiap hari. Kenapa ya? Karena setiap hari aku bantu packing setiap malam itu aku tidur jam 12 malam. Jadi habis dari vendor ngambil kemudian packing. Saat itu produksi kita udah 100 pieces per minggu. Jadi udah 400 pieces per bulan itu. Dan itu alhamdulillah selalu habis. Jadi itu benar-benar aku rasain itu titik terendahku untuk berjuang karena benar-benar capek gitu kan. Itu jadi saya minum dulu ya. Jadi di situ saya bangun jam saat itu jam 4, jam 5 itu aku bangun, itu nyiapin marketing kit ya untuk reseller buat copywriting. Kemudian habis itu bantuin istri packing ya, karena biasanya istri cukup rame kalau pagi. Terus habis itu istirahat pun aku ke ekspedisi gitu loh. Jadi aku nggak sempat istirahat, pulang itu jam 5 maghrib, habis itu ke vendor ngambil packing. Itu tuh luar biasa. Selama 6 bulan aku menjalankan rutinitas itu hampir setiap hari tidurnya cuma 4-5 jam. Dan itu ya memang seperti itu. Dan makanya aku sebulan itu bisa izin nggak ke kantor itu 4-5 kali. 4-5 kali. Kenapa? Karena saya ngedrop sakit. Gitu, karena kecapean. Nah, aku sudah ngomong sama bosku ya. Bos, ini kondisi kayak gini. Terus
aku mau izin untuk apa, aku nggak enak sama teman-teman yang lain, kondisiku kayak gini, aku pengen resign, aku bilang kayak gitu. Tapi sama bosku nggak di ACC gitu. Kenapa? Karena meskipun aku setiap hari berangkat jam 11, jam 12 siang, itu termasuk aku menjadi satu desainer yang paling produktif saat itu. Jadi sebulan itu kalau yang lain tuh 100% aku bisa 2 kali lipatnya. Karena memang setiap datang ke kantor meskipun jam 10, jam 11 mepet zuhur ya, aku sempetin yang namanya sholat duha. Kemudian aku berangkat ke masjid itu 10 menit sebelum azan. Jadi yang azan itu aku biasa sering banget gitu. Treatmentku itu, dua itu aja. Karena Allah mencintai anak muda yang dia memakmurkan masjid gitu. Dua itu aja treatmentku setiap hari sehingga Allah berikan fokus aku menjadi tim yang paling produktif. Jadi kalau teman-teman kerja di industri kreatif itu yang dinilai bukan absennya aja tapi produktivitasnya. Nah itu termasuk aku yang produktif meskipun aku telat. Gitu. Nah itu akhirnya selama 6 bulan aku berjuang sampai seperti itu, sampai ketika kain datangnya malam-malam aku bawa ke gang. Jadi kalau teman-teman pernah ke Jogokarian itu ada gang masuk gitu kan. Nah aku bawa ke gang masuk itu malam-malam hujanan itu biasa gitu. Jadi itu selama 6 bulan luar biasa, sampai anakku selama 3-4 bulan ya, 2-4 bulan itu tantrum, nangis gak ada hentinya karena nggak ada waktu orang tuanya untuk ngomong dia gitu. Sampai pandangannya kosong gitu karena ya benar-benar gak ada waktu. Nah itu aku udah ngomong ke bos nggak, tapi nggak bisa karena prinsipku adalah ketika aku udah komit ya aku akan penuhi itu meskipun itu berat. Itu prinsip dalam hidup gitu. Kenapa? Karena aku pengen bertanggung jawab untuk apapun yang sudah tak ambil. Dan selama aku tidak diizinkan, saya nggak akan keluar. Aku tetap akan bertahan di situ. Aku akan memberikan yang terbaik di situ. Itu prinsipku seperti itu. Tidak terus aku buruk-burukin performanceku, enggak gitu. Karena ini sudah bagian dari tanggung jawab yang pernah tak putuskan dulu. Itu nah, itu selama 6 bulan itu aku punya reseller kurang lebih 400 sampai 600-an. Itu setiap hari itu bisa closing sekitar 5 sampai 10 pitches gitu. 100 itu bisa sampai 1 minggu habis gitu. Jadi kita putarnya cepet banget itu modal kita. Dan kalau dihitung ya mungkin kalau satu pitches itu untungnya 10.000 aja, berarti aku bisa dapat 4 jutaan lah profit ya saat itu. Bukan omset tapi profit. Jadi profitnya aku 4 jutaan. Jadi di situ aku punya reseller dan mulai keteteran, dan ini tak rasain benar ternyata. Nah di situ mulai ada komplain teman-teman, ada komplainnya bukan karena karena sesuatu hal, tapi yang memang karena kita overload gitu aja. Jadi overload kita komplain, banyak yang kelewat gitu, banyak nama-nama yang tidak terkirim. Nah jadi ada komplain. Nah di situ itulah cerita story awal. Jadi setiap minggu aku hampir melakukan rekrutmen. Nah, dan setiap hari aku cerita di sosial media Facebook. Cuman di Facebook, aku belum main Instagram. Instagram dulu belum populer. Gitu, hanya di Facebook. Jadi teman-teman bisa lakuin kurang lebih hal yang sama. Gitu. Itu yang pertama ya. Terus habis itu akhirnya selama ini siapa yang coret-coret ya? Ya, jadi setelah itu akhirnya 6 bulan berlalu, kurang lebih di bulan Desember akhirnya saya resign dengan ya harus ngomong alot dulu dengan bos saya gitu. Ngomong alot kenapa? Karena seingat bos itu aku perpanjang kontrak 4 tahun, tapi ternyata saya menjadi karyawan yang tidak take kontrak gitu. Jadi aku nggak kontrak dari 30 tim, aku nggak kontrak sendiri gitu. Nah terus aku ngomong mana buktinya, nggak ada gitu. Ditunjukin di kontrak aku bener nggak ada. Akhirnya aku di ACC, di approval dan dikasih pesangon bahkan gitu. Nah itu setelah itu fokus ke Aniza Kimar 100%. Aku menjadi kayak manusia yang merdeka, aku menjadi seorang ayah yang utuh kembali gitu, yang dulu nggak bisa ngasih support yang maksimal ke anakku gitu. Nah terus habis itu aku
mulai merapikan tim dan aku cari yang namanya CS pertama kali. Nah, CS itu tujuannya untuk membantu semuanya, membantu packing. Jadi tak ajarin packing, tak ajarin nge-CS-in, tak ajarin ngirim gitu. Jadi semuanya dibantu CS saat itu. Itu. Nah, itu terus dalam bulan yang sama ternyata masih keteteran 400 pages teman-teman per bulan itu. Nah, satu pages-nya 100 ribuan, jadi ya 40 juta omsetnya. Nah, itu terus aku ngambil yang namanya packing. Jadi temanku, aku punya teman di desa di Bantul, tak ambil dia packing gitu. Dan alhamdulillah penjualannya meningkat teman-teman. Di bulan pertama itu kita bisa langsung nyewa rumah, karena kan kita rumah tuh cuma ada satu kamar tamu sama satu kamar tidur. Jadi dulu aku ngontrak di tempat yang katakanlah cukup kayak di Jakarta lah, mungkin gang sempit kecil ya kayak gitulah. Nah, di Jogja itu pun ada, ternyata di Jogarta pun seperti itu dalemannya ya. Nah, terus di bulan di bulan pertama aku punya tim itu ternyata kekhawatiranku nggak terjadi, malah yang terjadi adalah profitku naik dan langsung dengan profit itu aku bisa ngontrak rumah 1 tahun. Saat itu kontrak rumah itu 11 juta. Jadi di bulan pertama saya langsung bisa nutup 11 juta itu cash gitu ya. Nah, habis itulah baru aku pindah ke kantor baruku. Nah, kantor baruku tak tunjukin gambar-gambar kita ya. Gitu. Tak cariin mana ada nggak ya. Kalau fase kedua kelihatannya tak simpan di sini gitu. Ya, enggak. Nah, ini. Nah, terus pindah. Gitu. Kita pindah di gang di dalam. Nah, ini suasana kantor, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi di depan ini gang, terus ya kayak gini. Ini CS reseller. Jadi kita punya CS itu 4 jejer-jejer. Nah, bawahnya QC ya. Kelihatan nggak? Sorry, tak tunjukin ininya aja ya. Tak stop dulu. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi ini tempat kita. Ini semua barang tak beli itu bekas semua, nggak ada yang baru ya. Ya, komputer bekas, kursi bekas, meja bekas, itu semuanya bekas lah. Gitu. Nah, terus di bawahnya ini ada kursi korden aja cuman kayak gini, apa nih? Kain. Kita nggak bisa beli korden ya itu. Nah, packing juga kayak gini gitu kan. Nah, ini umpet-umpetan kayak gini teman-teman. Ya wis semualah jadi satu, ada packing, ada CS, ada desainer. Ini desainer itu Mas Ardi. Mas Ardi ini punya Adi Sport Jersey. Sekarang beliau udah sukses ini teman-teman. Beliau bisa bisnis di Instagram, followersnya udah 20 ribuan gitu, udah punya lini produk sendiri, luar biasa gitu. Senang saya kalau lihat timku dulu banyak yang sukses gitu. Nah, terus ini ada ini rakku jadi satu gitu kan. Nah, ini kondisi rak yang ada di dalam. Jadi ada tempat di belakang itu tak bangun rak. Gitu. Nah, ini kondisi pas aku punya BA ya. Jadi kita sering adain kajian. Nah, gitu. Nah, ini contoh untuk untuk kondisi pertama kali. Jadi kalau teman-teman sekarang jadi reseller, jangan kecil hati lah. Insya Allah semua itu aku juga berproses kok gitu. Maksudnya pelan-pelan gitu. Pelan-pelan kita bisa ya kita running dengan kekuatan yang ada dulu gitu. Nah, ini contoh tadi kondisi ini ya kondisi perusahaan kita gitu kan. Nah, terus ini kalau rumah kita kayak gini teman-teman, tak tunjukin ya. Ya itu podo, menurutku sama dengan kondisi ya teman-teman itu. Nah, rumah kita kayak gini gitu. Semuanya cuma ditata gitu kan. Ya ini rumah kita yang ini
Nah, cuman alhamdulillah testimoninya bagus-bagus. Cuman kayak gini foto-foto yang kita upload gitu lah. Gitu. Nah, gitu. Nah, kayak gini. Nah, ya ini teman-teman sendiri yang pakai gitu. Nah, ini contoh. Dan rata-rata yang ada di foto di sini ya reseller gitu. Jadi reseller cuman kayak gini kondisi kita gitu saat itu. Gitu. Nah, saat itu mulai kita ada ya betul dari marketer jadi reseller gitu ya. Ya, itu. Nah, ceritanya nyambung ya. Nah, terus habis itu aku mulai kenal Instagram. Itu setelah aku pindah kenal Instagram, terus di bulan pertama itu aku paid promote itu hampir setiap bulan, setiap minggu itu setiap malam minggu ya, itu sekali. Jadi setiap bulan itu 4 kali paid promote. Nah, ternyata menghasilkan. Jadi setiap paid promote aku dapat followers itu sekitar 500 sampai 1.000. Nah, jadi sebulan itu bisa naik ke 4.000. Kita naikin volumenya, paid promote-nya itu bisa sampai 8 kali sebulan. Gitu. Nah, terus ternyata menghasilkan lagi followersnya bisa naik hingga 8 kali ya sekitar 6.000-an. Kita naikin lagi itu sampai sebulan itu kita paid promote sampai seminggu itu 4 kali. Jadi 4 kali 4, 16 kali. Itu pertama kali yang kita lakukan dan alhamdulillah profit. Gitu. Jadi kita lakuin paid promote. Nah, terus habis itu kita pakai yang namanya endorse. Nah, karena paid promote kita coba pakai endorse gimana rasanya gitu kan. Kita endorse dan ternyata endorse itu banyak yang gratis, teman-teman. Jadi sistemnya barter produk. Jadi kalau teman-teman mau endorse selebgram, tawarin aja, mau nggak barter produk gitu. Nanti boleh pilih apapun, nanti tapi gratis. Nah, termasuk ini ya, aku ini contoh barter produkku sama salah satu selebgram. Ini termasuk yang jadi teman akrab kita lah, gitu namanya Mita Uloli itu. Dan dikasih video bagus. Jadi kita barter produk endorse-nya, nggak semuanya bayar. Yang bayar itu cuma 20%. Ini pas. Nah ini produk kita ya. Nah ini endorse kita. Bentar. Bentar ya. Ada di bawah. Nah ini. Nah aku dikasih gratis tapi fotonya bagus kayak gini teman-teman. Nah ini. Nah, di endorse 3 foto bahkan ini foto 1, foto 2. Nah ini ada Anissa Himar. Terus ada video, ini bagus banget sinematografinya loh teman-teman. Coba kita setel ya. Nah ini contoh endorse kita. Banyak ada Sabatin, ini salah satu selebgram dari Malaysia ya. Ada nggak? Saya lupa ya, yang Sabatin itu loh ya.
Nah ini gratis juga sahabatin. Nah ini yang dia penulis juga gitu kan, dia ngasih kita endorsean gratis. Itu jadi dia jalan-jalan memakai produk kita. Ini viral juga ini. Ini pakai produk kita. Jalan-jalan di Malaysia, alamatnya di Malaysia. Nah. Nah, ini ya. Menarik juga. Nah, ini kita endorse terus. Beliau itu penulis buku banyak bestseller. Ini ramah banget sih, beliau punya anak 2 kembar. Nah, ada Biniku Ninja 1, Biniku Ninja 2. Nah, ini kita endorse dan dikasih gratis. Terus ada juga aku endorse biasanya ke Mita Uloli. Jadi kayak kita tuh dipertemukan Allah tuh orang-orang yang luar biasa gitu loh. Di kondisi kita yang serba terbatas, Allah tuh kayak nemuin kita gitu loh. Mungkin ya karena doa orang tua gitu, doa lingkungan sekitar kita, karena kita benar-benar menjiwai bisnis kita ya, kayak selalu ada jawaban gitu loh dari doa kita. Sama Alia gitu, Alia ini gimana, Adinat lah ya, saya lupa namanya Alia. Nah, saya lupa. Ya, jadi ada Alia, terus ada siapa lagi? Ada Uni Alfi itu, dulu kita juga endorse-nya Uni Alfi gitu. Jadi itu kita endorse termasuk ke Wardah ya, ke Wardah Maulina. Nah, jadi unik aku bisa dapetin BA Wardah itu bukan karena sengaja aku pengen dapet BE ya, tapi kayak Allah tuh mempertemukan hati gitu loh. Jadi Wardah itu pengen bantu, aku pengen ngembangin. Jadi kayak ya Allah, aku pengen bantu bisnisku gitu kan. Di Wardah itu kayak dia akhirnya bantu kita gitu. MOU yang saya share di buku Instagram Business Roadmap itu yang ngasih bukan siapa-siapa, yang ngasih itu Wardah. Jadi itu MOU itu bukan dari Latif Setiawan asalnya, tapi dari Wardahnya. Itu luar biasa. Aku dibantu prosesnya sama si Wardah. Itu bahkan kita ngevlog bareng di YouTube-nya bareng gitu kan. Nah, itu kita ada di fase endorse, kemudian alhamdulillah di Lebaran penjualan kita naik ya, dan cukup rame. Itu hampir 2-3 kali lipat di Ramadan pertama kita. Nah, habis itu aku coba sama Wardah ini untuk endorse lagi, tapi endorse-nya mau 7 kali selama 1 bulan, ternyata naik kan tarif endorse-nya. Yang tadinya 500 jadi 700.000, yang tadinya 700 untuk video jadi 1 juta. Nah, habis itu tak tawarin gimana kita jadi PI aja gitu kan. Di situ Wardah bingung, aku juga bingung gimana akadnya. Terus 3 hari berselang ya, itu kayak Wardah ngasih MOU ke kita, kemudian ngajak ketemuan di Jakarta gitu. Ya udah, kita ngobrol-ngobrol, kata Wardah ya bismillah Mas, kita saling bantu gitu kan, sama Nata Rizanya. Alhamdulillah deal di situ. Nah, ketika aku punya Wardah dan hanya satu-satunya Wardah itu BA ku, cuman satu-satunya, itu open rekrutmenku tak alihkan ke Wardah. Tak tunjukin. Aku rekrutmen di Wardah ya, hasilnya kayak apa coba tak tunjukin ya. Semoga aku masih login sih, karena emailku yang lama gitu. Pas aku pakai Wardah kan email masih email jadul. Itu coba tak cek ya. Oke, bentar ya. Nah, ini
ternyata di emailku yang nah, oh nggak ada ya teman-teman, belum nemu ya. Nah, nggak nemu di emailku yang lama. Coba tak login dulu ya, tak login dulu ke emailku yang lama. Bentar ya, sabar ya. Oke, siap. Aku tak perbaiki password dulu. Mungkin butuh 2 menit. Oke. Ini Indonesia. Tak tunjukin biar apa teman-teman nanti ada gambaran secara apa? Secara utuh ya. Ya, oke. Sip. Udah tak recovery, tinggal oke. Ternyata nggak login. Nggak. Oke. Terus ya Indonesia. Bentar ya. Indonesia. Oke. Sip. Nggak bisa ya. Jadi ada notifikasinya kayak gini. Karena adminnya bukan aku. Jadi nggak bisa ternyata. Itu jadi aku cerita aja teman-teman, ketika aku di Wardah itu aku sama nggak open recruitment reseller karena aku ngerasa ya kayak aku tuh masih brand baru gitu loh. Nah itu aku open recruitment marketers dan sekali rekrutmen tuh masya Allah luar biasa hasilnya, bisa dapat sekitar 500-an marketers gitu. Jadi dapat 500-an sekali open recruitment ya. Itu setiap bulan itu dapat 500 akhirnya dalam waktu 4 bulan kita udah punya 2000 gitu. Jadi kita punya CS masing-masing itu menghandle 500 database. Nah ketika 500 itu teman-teman apa kita ya kesempatan untuk maintenance. Jadi setiap pagi itu kegiatanku adalah memberikan semangat. Jadi aku nulis copywriting. Kalau sekarang kan setiap pagi aku nulis artikel kegiatanku. Nah kalau apa untuk dulu pas aku punya resellers itu aku nulis kayak ucapan terima kasih, semangat, tapi intinya tuh storytelling. Jadi teman-teman ceritanya bukan di sosmed lagi, tapi ceritanya di reseller. Jadi ini mungkin teman-teman juga bisa jadi note ya. Kalau teman-teman punya reseller, gambarkanlah perjuangan teman-teman ke reseller. Gitu. Karena kenapa? Karena orang itu akan nangkep apa yang kita contohin gitu loh. Kalau kita berjuang, insya Allah reseller juga berjuang. Nah itu yang tak lakuin teman-teman. Itu tak lakuin setiap pagi, rutin setiap jam 5 gitu. Jadi aku bangun
Jadi dulu aku tuh belum punya struktur organisasi, jadi aku menjadi karyawan yang paling awal dan paling akhir untuk pulang. Jadi jam 5 aku udah kerja, jam 10 malam baru selesai. Dan itu kantor sama rumah jadi satu. Cuman dibatasi sama tirai. Dan ketika ada masalah di rumah, itu pasti kedengaran orang kantor. Ketika ada masalah di kantor, itu kedengaran orang rumah. Itu kita bertahan dengan kondisi yang semacam itu selama hampir 1 tahun lebih. 1,5 tahun kita bertahan dengan kondisi seperti itu. Nah, itu jadi itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, pelajarannya adalah ternyata ketika kita memainkan authority ini, itu tuh yang daftar akan banyak gitu loh. Jadi di Wardah kita udah upload setiap hari. Setelah itu orang anggapnya Anissa Himar ini punyanya Wardah. Setelah itu ya dipromosikan di Wardah. 1 kali upload langsung dapat 500 marketer. Jadi authority sangat penting teman-teman. Gitu. Jadi kayak gini teman-teman. Misalkan kemarin aku ngasih contoh ya, teman-teman itu foto, kemudian teman-teman fotonya itu di tempat-tempat mewah lah. Di kafe yang mewah, di hotel bintang 5, dengan kendaraan yang mewah. Nah, kira-kira gimana mindset orang yang lihat fotonya teman-teman? Kan mindsetnya adalah produk teman-teman ini adalah orang yang kaya gitu kan, yang sukses, yang pengusaha sukses. Orang kan mindsetnya seperti itu. Sama ketika kita disandingkan sama orang yang punya otoriti, seolah-olah itu kita setara dengan dia gitu. Makanya dikiranya Anissa Himar itu punyanya Wardah, setara dengan Wardah udah sekarang. Meskipun fotonya masih ala kadarnya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin open recruitment gede, ya kayak hal yang sama tuh tadi, teman-teman lakuin juga di kolam yang gede juga gitu loh. Sama polanya, posternya sama, tulisannya sama, gitu. Tulisannya sama, semuanya sama gitu loh. Cuman beda tempat. Nah, kalau di tempatku cuma 50 sekali rekrutmen, di tempatnya Wardah 500. Gitu. Jadi teman-teman lakuin itu, habis itu di-maintain. Nah, maintenance-nya di behind the scene pembinaan reseller. Teman-teman baca aja di buku atau di YouTube. Latif Setiawan tuh ada banyak. Gitu. Nah, itu pengalaman kami. Nah, itu 2 kali scale up kita berhasil, alhamdulillah teman-teman. Karyawan kita udah di angka di atas 50 tim ya. Itu udah termasuk penjahit itu, di atas itu karyawan kita dalam waktu 1,5 tahun. Itu kita udah punya satpam bahkan itu kan, karena saking gedenya kan, udah punya satpam di tempat yang sempit, dan setiap bulan itu jadi bahan bicaraan tetangga ya. Kenapa? Karena kita nggak punya parkir, kita nunut-nunut gitu kan. Numpang-numpang di tetangga kita bilang, tolong aku dipinjemin tempat parkir gitu kan. Gitu. Jadi nggak enak sama tetangga. Terus setiap bulan juga aku beli meja, beli komputer baru gitu kan. Nah, itu alhamdulillah lancar. Nah, itu kita scale up kedua itu alhamdulillah berhasil dengan BI 1, cuman 1 itu. Nah, yang bermasalah adalah, jadi kan aku juga cerita Anissa Himar pas sekarang ini kan memang belum tak optimasi, tak benar-benar tak kuatin lagi. Kenapa? Karena memang untuk memulihkan semua itu butuh modal yang cukup gede. Makanya kita belum mau keluar modal dulu, karena di fase pandemi ini kita lebih banyak keeping daripada growingnya kita pending. Nah, masalah ini, ini teman-teman mungkin bisa jadi catatan pelajaran buat teman-teman. Masalah ini datang itu ketika aku pakai investor. Jadi sebelumnya tuh Anissa Himar tuh subur luar biasa teman-teman. Setiap bulan, aku tuh mau kemana aja dengan apapun, aku bisa gitu. Maksudnya aku mau liburan sama keluarga bisa saat itu. Aku pengen beli kendaraan, termasuk pengen beli rumah itu bisa. Tapi tidak tak lakuin gitu. Kenapa? Karena aku fokus uang yang ada ya muter lagi gitu kan. Gitu. Nah, itu ada masalah ketika ada investor masuk. Kenapa? Karena ini juga pelajaran buat teman-teman. Aku tuh belajar ke seorang guru untuk scale up. Nah, mindset saya adalah mindset seorang pedagang yang scale up itu ya ditambah budgetnya kan gitu kan, ditambah produksinya 10 kali lipat, ditambah timnya 10 kali lipat. Akhirnya kita injek itu dengan investor, ternyata kita nggak kuat dari segi tim kita kapasitinya nggak memungkinkan, banyak reject, banyak yang tidak on target,
banyak yang tidak terjual, ya akhirnya investor nggak mau tahu dan akhirnya minta uangnya balik. Nah di situ aku stres, nggak ceritain di buku terbaru, aku stres ya. Terus boleh Mbak ya. Jadi aku stres sampai resellerku tuh banyak yang datang ke Jogja untuk nguatin aku gitu. Jadi banyak yang dari luar. Karena sebelum itu aku setiap pagi ngirim sapaan ke mereka, aku datang ke rumah mereka, aku kayak nyayangi mereka tuh kayak keluarga sendiri gitu. Nah itu sampai aku sering juga keluar kota gitu kan, pas keluar kota tak sempetin main ke sana, bahkan ada yang memang tak sengajain ke sana ke tempat reseller gitu. Jadi itu mulailah ada masalah, aku akhirnya dituntut banyak investor, kurang lebih ada sekitar 50-60an investor itu nuntut aku secara bersamaan, termasuk rumahku diteror, didatangi, diancam, dibawa ke pengadilan, ke polisi, dibentak-bentak, sampai ibuku pun juga ditekan sama keluarga aku. Wah itu nggak nyaman banget saat itu. Akhirnya Anissa turun di situ. Nah itu kalau seandainya aku bisa memutar waktu kembali, aku nggak mau pakai investor. Insya Allah Anissa udah gede banget sekarang. Gitu. Nah itu fase ketiga kita mendirikan. Gitu. Tapi pola itu berulang, makanya aku cerita di copywriting, pola itu berulang ketika aku jalankan untuk brand yang lain, sama gitu loh. Ketika kita punya authority yang gede, itu ternyata dapat resellernya tuh gampang gitu. Jadi lakukanlah open recruitment marketer itu tadi, tapi di tempat yang lebih besar gitu. Itu ininya ya mindsetnya seperti itu. Nah itu ya. Terus apalagi teman-teman? Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Sedikit cerita aku tentang bangun Anissa Himar gitu ya. Anissa Himar itu secara bisnis gede banget ya. Bayangin udah punya tim di atas 50 itu kan ya wis kayak apa kan, itu udah gede, termasuk cukup besar gitulah gitu. Tapi ya karena ada satu hal yang ternyata aku terlalu dini untuk scale up, itulah yang membuat menjadi kendala, dan beresin itu yang tidak cepat gitu. Jadi lebih gampang ketika kita melakukan hal kecil dan salah daripada melakukan hal kecil tapi gede skalanya, itu lama beresinnya gitu ya. Itu terus teman-teman bisa lakuin tadi pola-pola yang kita jalankan. Dan mungkin kalau teman-teman butuh saya curhat lagi, butuh curhat tentang apa, nanti bisa request. Sebenarnya ini nyambung dengan satu hal yang pengen tak bicarain, cuman aku lupa, nanti tak kasih tahu deh kalau aku udah. Itu ya teman-teman ya, semoga pengalamanku bisa diambil hikmahnya ya, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kurang lebihnya ya. Gitu. Oh ya, saya kalau khair. Nah, monggo teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Simpel sih yang kita lakukan dulu, nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak tidak terlalu banyak hal, kayak nggak terlalu banyak, nggak rumit gitu loh, cuman story tiap hari gitu kan gitu. Nah story, kemudian open marketer, habis itu dibina, itu ya sesimpel itu. Kita jalan, cuman kita memang jalannya pakai penuh dengan hati gitu ya. Kita benar-benar totalitas di situ. Kalau recruit marketer segitu banyak, gimana membinanya? Ya aku butuh 4 CS Mbak Giri, 4 CS. Jadi di kantor tadi ada 4 CS. Jadi satu CS itu kakap jadi supervisor, namanya tuh Mbak Rifka, Mbak siapa? Mbak Nisa, Mbak Dian itu supervisor, yang jadi CEO ku yang kedua, aku punya CEO 3, itu 3 fase ya. Kemudian yang keempat itu Mbak Tiwi, jadi ada 4 CS gitu. Jadi kita punya 4 CS. Mbak Giri ya. Itu mana nih Mbak Giri ini? Jadi 4 CS. Nah, 4 CS itu ya membina 500 itu. Nah, membinanya tuh dulu nggak pakai kayak gini, dulu nggak ada yang namanya live Zoom, itu orang nggak paham ya.
Webinarnya cuma pakai voice note, ngajak ngobrol, kasih materi, yang ngobrol aja, nggak ada sesi khusus kayak gini, nggak ada. Itu kasih materi, ngasih ebook, ya kayak orang ngobrol lah. Ini kemarin aku baca ebook bagus, monggo teman-teman bisa baca. Gitu. Sama ngeluangin waktu secara offline sih webinarnya, itu penting banget untuk bangun chemistry ya. Gitu. Itu sih. Sama tadi ya, setiap pagi aku punya kebiasaan nyapa mereka. Oke, Mbak Puspita boleh. Ya, marketer itu dropshipper. Ya, namanya marketer kan fungsinya marketing ya. Jadi marketing itu tidak mempunyai produk. Kalau reseller itu menjual kembali, mereka punya produk. Jadi statusnya dropshipper dan semua pengiriman dari pusat. Ya, gitu. Kenapa ya? Karena kita masih fase membangun. Setelah itu baru ada fase kedua. Jadi kita ada 3 fase ya. Fase rumah pertama, fase rumah kedua, ke fase rumah ketiga. Jadi kita 3 kali pindah kantor. Sekarang udah 4 kali. Gitu. Nah, aku menyebutnya fase. Kenapa? Karena kita pindah kantor tuh karena nggak muat, nggak muat. Jadi pindah-pindah karena pengen cari tempat yang lebih gede. Nah, jadi di fase itu kita distributor udah ada, cuman kita tetap dropship gitu. Jadi kita tetap dropship karena memang dropship ini kekuatannya gede ya, karena simple, praktis, kita yang ngirim gitu. Dan ya ibu-ibu kan rata-rata nggak ada waktu ya, dan itu solutif sih. Dan ya itu rame. Sampai kita punya website itu setiap hari, sayangnya aku nggak bisa nunjukin data. Jadi setiap bulan itu ketika kita punya reseller, invoice kita sekitar 2.000 sampai 3.000-an invoice. Jadi sehari itu closingnya sekitar 50 sampai 100 invoice. Itu ada datanya real, dan itu benar-benar ada nomor kodenya itu sampai tak simpen. Dulu kita pakai website dan pakai Google Drive. Itu dari marketers, itu luar biasa. Itu dari marketers sebelum sama agen ya. Itu luar biasa. Bisa seperti itu. Cuman memang teman-teman, aku ngambil untungnya nggak banyak. Jadi kalau teman-teman di fase awal ngambil untung gede, memang agak berat. Tapi kalau teman-teman rela di awal, ya udahlah, aku belum bisa menekan produksi, aku segini dulu, itu mereka akan cepat. Karena kendala reseller di awal itu harganya mahal. Nah, ini banyak dikeluhin kan, harganya mahal gitu kan. Ya meskipun kita bisa paham membangun value, tapi zaman dulu aku nggak paham bangun value gitu kan. Ya udah diturunin gampangannya gitu. Nah, Mas Latif kalau pertama buka reseller, lebih baik sebatas reseller atau bisa jadi dulu belum ada distributor, dulu cuman adanya agen. Karena distributor kita belum sanggup ya ngasih diskon lebih dari 25% dengan untung kita yang kecil. Gitu, belum sanggup. Jadi cuman ada agen. Gitu. Kalau agen ya dia wajib nyetok ya. Sebulan itu target mereka target 3 juta per bulan. Tapi kenyataannya bisa 10 juta, 20 juta, bahkan 30, ada yang 40 juta gitu. Itu kenyataan di lapangan ya. Jadi mereka nyetok kalau agen. Gitu. Mas tanya kalau mau reseller yang buat sendiri disebut marketer. Aku reseller, marketer sama agen. Jadi kalau marketer itu kita kayak kasih diskon lebih kecil daripada reseller. Jadi kalau reseller itu 20%, kalau marketer itu 15%. Gitu. Jadi lebih kecil. Di bawahnya kayak tester lah gitu kan. Tapi kita kasih gratis gitu. Nah, ya coba teman-teman praktekin aja, nanti akan tahu hasilnya. Insya Allah tak prediksi pasti akan banyak yang daftar. Dan materi tadi untuk pemula promosi lewat cerita, iya benar. Sedangkan saya belum bisa untuk merangkai, kadang suka langsung ke poinnya. Solusinya belajar gitu. Mbak Zara pengen storytelling kayak apa, itu coba Mbak Zara Mbak Zara bisa ngamatin tulisannya seseorang yang bagus, ditulis 5 kali. Jadi cara untuk bisa menulis ya menulis gitu. Jadi Mbak Zara itu ngeresum gitu. Ya kalau teman-teman pernah duduk bareng sama saya pasti tahu behavior saya seperti apa. Jadi ketika aku ada di tempat apapun, aku pasti pegang laptop dan aku meresum apa yang dikatakan oleh
orang yang berbicara di depanku. Jadi aku meresum gitu. Meresum ditulis sama persis. Jadi kalau Mbak Zara pengen bisa nulis ya nulis. Gitu. Jadi misal Mbak Zara pengen kata-katanya sama dengan Mbak ini, Mbak Anissa misalkan. Ya, sama ketika Mbak Anissa nulis sesuatu, Mbak Zara tulis aja sama persis dengan apa yang tulisannya Mbak Anissa. Nah, itu sampai 5 kali, 10 kali, 20 kali tulis, lama-lama Mbak Zara itu paham cara alurnya Mbak Anissa, misalnya namanya Mbak Anissa, ini bagus nih tulisannya, alurnya paham. Nah setelah itu Mbak Zara baru nabung bank data, apa yang mau diomongin, itu mulai ditabung, gitu. Maksudnya mulai diupdate dengan buku, dengan macam-macam. Tapi kalau zaman dulu kita nggak kenal lah buku apa, kita cuma buku satu tuh yang dongkrak omset miliarnya Kang Dewa itu kan. Nah itu ya kita nulis apa-apa sehari-hari, tapi kalau treatmentnya agar bisa nulis ya nulis. Coba diresum dulu bukunya orang lain, terus ditulis ulang. Gitu sih. Mas Latif itu awalnya barter bisnis sama Wardah itu. Kita ngasih sebagai kompensasi pihak Wardah. Pihak Wardah itu dengan kata lain semacam influencer. Iya, jadi kita nggak barter bisnis, kita kerjasama Wardah jadi brand ambassador kita, terus setiap penjualan kita kasih komisi saat itu Rp2.000. Jadi per pieces Wardah dapat Rp2.000 per dapat ini kontrak bulanannya itu kalau nggak salah sekitar 6-10 jutaan lah gitu. Itu di awal. Kemudian di kontrak kedua itu bulanannya itu sekitar 15-an juta. Jadi naik gitu. Jadi itu sistemnya kontrak bulanan sama komisi gitu. Ya sebagai influencer kita. Total aku kerjasama dengan 6 influencer ya. Ada Wardah, ada Wafik Malik, ada Larissa Cho, ada siapa lagi? Isma Nurmala, ada Dinian, ada Uni Alfi. 6 influencer yang pernah kita ajak kerjasama. Gitu. Salah satunya Wardah. Wardah kenapa tak ceritain ya karena Wardah ini yang pertama kali jadi PA kita. Kalau yang lain sih pola-polanya kurang lebih sama. Untuk produk Mandira itu kan buku paket premium, apa bisa memakai pola endorse untuk menemukan dan memilih selebgram di endorse. Nah ini kan tergantung Mbak Ainun polanya Mbak Ainun itu jualannya seperti apa. Jadi kalau di fase awal mau meriset yang namanya marketing itu boleh diriset dalam skala yang kecil. Nah gitu. Jadi aku dulu kan nggak langsung endorse Mbak Ainun, aku paid promote dulu ya kan. Paid promote dikit, tambahin punya budget, akhirnya endorse, akhirnya BA. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk aku BA. Nah kalau Mbak Ainun pengen coba ya coba aja paid promote dulu. Nanti kalau berhasil tambahin. Ya itu namanya sampling ya. Jadi kita sampling dalam lingkup yang kecil. Ketika kita rugi ya kita ruginya nggak gede. Ketika kita untung kita bisa jadiin itu indikator kita untuk bisa jalanin lebih gede lagi gitu. Kalau endorse itu sesuatu yang uncontrol, makanya aku tidak open recruitment ketika endorse. Ketika aku endorse, ketika aku PP itu nggak rekrutmen ya, aku cuman jualan, jadi hard selling gitu. Aku rekrutmen tuh ketika aku punya BA gitu. Nah, jadi bisa pakai endorse kalau mau dicoba, cuman aku belum pernah coba. Aku ya kurang lebih sama lah selebgram gitu. Dan itu memang betul. Jadi authority itu penting ya, karena ketika kita open recruitment itu orang nggak melihat apanya gitu, nggak lihat produknya, tapi siapanya yang menawarkan, ya gitu. Jadi semakin terkenal siapa yang menawarkan, itu pasti akan gampang. Ya, contohnya ada Taki Malik ya dengan saffronnya, dengan juragan 99, MS Glow, foreman-nya gitu kan. Terus ada Kang Dewa gitu kan. Nah, itu kayak jadi sumber traffic generator yang gede dan terpercaya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara membimbing reseller yang sudah ada, sedangkan saya pribadi kurang bisa cerita, jadi grup sepi. Ya Mbak Rizka bisanya apa gitu. Seandainya Mbak Rizka sekarang punya tenaga, pikiran, waktu
harta, Mbak Rizka bisa sedekahnya di apa? Kan tidak setiap orang harus wajib sedekah ilmu gitu kan, tidak harus sedekah waktu. Mungkin Mbak Rizka bisa sedekah tenaga gitu kan, datengin satu persatu. Sedekah itu kan ada sedekah ilmu, harta, ada apalagi tenaga, pikiran. Sedekahnya aja yang bisa gitu. Maksudnya adalah konsepnya memberi berbagi gitu. Semakin banyak kita memberi, semakin kita banyak berbagi, Allah akan kayak ada itu loh, jawaban doa kita tuh selalu terkabulkan gitu loh ketika kita. Jadi apakah kita mengira ketika kita dapat harta itu hasil keras hasil kerja keras kita? Kan enggak gitu. Allah bilang bukan, itu bukan hasil kerja kerasmu, tapi itu rahmatku. Itu artinya kalau semua yang kita dapat itu rahmat Allah, ya maka kita pakai metodenya Allah kan gitu. Jadi intinya memberi, Mbak, nggak harus dengan tulisan. Apa yang bisa diberi kasih gitu. Gitu. Kalau nggak bisa memberi ya itu ya yang masalah gitu kan. Karena ya apa ya, kalau ada orang yang meninggal kemudian dikasih waktu 1 menit, yang dia lakukan adalah sedekah. Kenapa sedekah itu menjadi ibadah yang utama? Ya karena sedekah itu fadilahnya banyak ya. Bisa ngampunin dosa, bisa ini, aku lupa. Tapi itu fadilah sedekah itu termasuk amalan yang paling banyak. Nyapa reseller biar grup nggak klik-klik. Intinya dengan hati, gitu. Intinya dengan hati sayangi mereka, gitu. Kayak kemarin tuh ada member di grup di web sharing, Mas. Aku mau sharing gitu. Nah, tak lihat nadanya tuh dia sedih gitu. Dia sedih, kenapa ini? Terus habis itu tak japri gitu. Kenapa Mbak gitu? Tak tanyain ada masalah apa. Ternyata dia bilang beberapa bulan ini dia minus, rugi dia. Habis itu ya udah tak ajak ngobrol, tak ajak curhat aja gitu. Intinya aku nyayangi member yang ada di grup di web sharing. Aku sayang sama mereka. Pokoknya aku sayang, ketika kamu butuh ya aku bantu gitu. Jadi bukan masalah menyapanya, menyapa itu soal teknis gitu. Teknis itu macam-macam, terserah kita. Yang penting dari hati, sayangi mereka. Bahkan aku ketika ke Bandung kemarin, terakhir sebelum pandemi aku ke Bandung, itu aku ke tempat reseller tuh jam 12 malam baru pulang gitu. Kenapa? Karena kan habis workshop setelah itu aku tunggu dia itu sampai malam, kita ketemu di PVJ gitu kan. PVJ kan sampai malam kan ya. Paris Van Java Bandung gitu kan. Nah, itu kita ngobrol, dia baru sampai Bandung malam jam 11-an lah gitu. Itu habis itu ya udah ngobrol jam 12 baru selesai. Itu tulusnya akan kerasa. Terus aku juga pernah pas di Bogor aku ngomong ke distributorku namanya Mbak Siva Rizky Amanda. Dia bilang, Pak, aku mau ketemu gitu. Nah, dihubungi itu lama banget ya, sampai aku hujanan sama anakku, sama adikku hujanan. Dan aku nunggu tuh kayak orang nggak jelas gitu kan. Karena kita ya cuma naik Grab saat itu ke Kebun Raya Bogor. Kita tunggu sampai malam itu, sampai kita capek belum istirahat, kita tunggu untuk nunggu si distributorku datang. Jadi kita ketemu di satu tempat. Nah, itu yang penting tulusnya, bukan masalah menyapanya, bukan masalah apanya, tapi hatinya gitu. Ketika kita hatinya menyayangi mereka, itu ya insya Allah energi itu nyalur. Gitu. Makanya aku sekarang kalau ngomong, aku nggak ngomong pakai cara ini ABCD gitu, cara penyampaianku. Sekarang aku lebih ke, aku pengen curhat aja ke teman-teman, aku pengen sharing dua arah gitu. Jadi yang penting tuh sampai hatinya gitu. Ternyata begitu. Iya betul. Alhamdulillah, barakallah Mas. Insya Allah ini Aniza Kimar akan kita running lagi setelah pandemi Mas. Jadi mohon doanya gitu ya. Terus kalau sabun, nah ini nanti teman-teman yang sudah komen japri ke aku aja deh, nanti tak pilih ya. Teman-teman yang udah komen, yang udah tanya, nanti dapat sabun dari ini ya, Sekbu ya. Nah, nanti WA ke aku, ini WA aku tak tulis, nanti tak pilih random ya. 085743
Nah, nanti tak pilih random ya, silahkan nanti WA ke aku ke sini. Gitu. Nah, bentar, tadi sampai mana nih? Nah, ya juga. Nah, kalau sabun-sabun bisa juga kan di endorse Wardah. Biar orang-orang hijrah ke sabun. Bisa, insya Allah bisa. Coba aja, tapi saranku kalau teman-teman endorse jangan cuma sekali. Karena kan orang untuk menguatin brand awareness butuh berulang kali. Jadi jangan sekali kemudian udah gitu, enggak, itu harus tidaknya ya setiap bulan lah endorse 2 kali gitu kan, harus rutin. Kenapa? Karena penjualanku naik ketika punya BE Wardah itu di bulan kedua, bukan bulan pertama. Bulan pertama itu kayak baru educating, bulan kedua itu langsung kerasa gitu, kita wah kaget, shock, hampir setiap malam manajer kita itu lembur karena overload order gitu, karena sampai malam tuh packingan nggak selesai ya, karena empati teman-teman tinggi, sampai aku tuh nangis kalau lihat foto-foto teman-temanku yang 30 tim itu internal itu ya. Nangis kenapa? Karena aku kangen sama mereka, karena persaudaraan kita tuh udah kayak keluarga sendiri gitu. Sampai sekarang aku masih sering silaturahmi ke tim yang 30 itu gitu. Ketika ada nikah, bahkan kemarin ada yang nikah orang Jogja yang dari Belitung datang ke sini, yang dari Surabaya datang. Jadi kayak mereka itu persaudaraannya bukan cuman tim, tapi udah kayak saudara. Bahkan mereka menyempatkan waktu luar kota datang. Itu sama tim kita sampai seperti itu bondingnya gitu ya. Jadi boleh Mas dikontinyukan lah seminggu 2 kali gitu. Jangan cuma sebulan 2 kali. Jadi kalau cuma 1 kali kelihatannya bisa, cuman nggak maksimal. Tapi kalau mau maksimal harus rutin. Mas Latif, bagaimana kalau kita sebagian besar masih dropship? Ya nggak apa-apa, promosiin aja gitu. Tapi kan menurutku kalau teman-teman meskipun dropship, tetap harus punya produknya gitu loh. Tetap harus ngerasain, tetap harus cerita. Menurutku sih, kalau teman-teman mau membangun storytelling, setidaknya punyalah produk. Jangan dropship 100% ya. Dan nanti apa yang mau dibangun story-nya gitu. Katanya jualan, nggak ada produknya, mana buktinya gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh timku setiap hari, tak minta, ayo, nggak apa-apa, packingan 2, packingan 3, nggak apa-apa. Yang penting tuh orang tahu perjuangan teman-teman. Nah, itu ada namanya Mbak Prati, itu kan, distributor kami. Setiap hari itu posting, alhamdulillah kami gitu, sampai dia keteteran, sampai workshop itu dia ikut, Pak aku pengen ikut ya, ayo ikut gitu. Jadi di situ nggak apa-apa, berapapun yang penjualan kita masih sedikit, yang penting orang tuh tahu perjuangan kita. Gitu. Nah, tips endorse gimana? Nah, kalau mau tips endorse beli bukuku Mbak. Nanti bisa lewat Mbak Dini, ya Mbak Dini bisa bantu. Nanti tak kasih harga khusus buat teman-teman yang hadir di sini. Nanti insya Allah ada harga khusus, silahkan boleh di grup Digimap Sharing boleh ada adminnya di chat atau ke koordinator masing-masing, nanti di list namanya siapa aja yang pengen beli buku Instagram, nanti kita kasih harga khusus. Intinya aku nggak matok, nggak jualan lah kalau teman-teman aku pengen bantu gitu. Jadi monggo silakan, nanti ada special price untuk teman-teman. Thanks Mas Latif. Siap, thank you Mbak Dini. Terus gimana caranya membina marketer? Ya intinya harus dari hati Mbak. Udah sesimpel itu. Gitu. Maksudnya aku nggak pengen bahas teknis ya. Aku pengen teman-teman tuh paham mindsetnya. Dengan mindset itulah menjadi cikal bakal teman-teman belajar teknis gitu loh. Aku nggak bahas teknis. Jadi intinya dari hati. Ya Mbak Rula bisa ngasih apa, kasih. Mbak Rula bisa. Ya tadi kan aku sampai jam 12 malam baru pulang, baru istirahat. Ya terus aku sempat hujanan, aku sempat udah sampai ke Jakarta, ternyata distributorku tuh lahiran. Akhirnya aku balik lagi, padahal udah pesan pesawat itu. Sampai Jakarta nggak bisa ketemu distributorku, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi setelah itu dia kan jadi kayak ya Allah segitunya gitu kan. Itu menjadi distributor Jakarta tuh namanya Mbak Linda itu. Beliau menjadi distributor dengan penjualan nomor 1-2 itu, selalu nomor 1-2 terbesar. Itu luar biasa. Yang dijual cuma nikop cadar.
itu bisa gede gitu kan. Ya itu mungkin karena 1-2 itu loh, ketulusan itu tuh nyetrum. Daripada teman-teman ngomong, ayo teman-teman semangat. Ya, itu beda kalau teman-teman tulus, teman-teman nggak usah ngomong, itu lebih ngefek yang tulus. Gitu. Jadi tulus aja gitu. Gitu. Nah, caranya terserah teman-teman. Teman-teman senangnya seperti apa, deketin resellernya, memperhatikannya. Kalau sampai aku dulu sampai nelponin, bukan nelponin ya, cuma ngingetin sholat tahajud. Jadi setiap malam itu aku ngirimin quotes, bejapri, sholat tahajud. Cuman sesimpel itu sih. Gitu. Tapi kan untuk seorang business owner untuk mendoakan reseller-resellernya itu kan sesuatu hal yang jarang ya. Pemimpin yang mau mendoakan yang dipimpin itu jarang terjadi. Ya itu mungkin hal yang menggerakkan seperti itulah yang kayak kita tanamin. Jadi kita bukan masalah, kita tuh bisa terikat dalam satu ikatan yang bondingnya sangat kuat, itu bukan masalah teknis, bukan masalah apapun, tapi karena iman, karena ideologi gitu. Jadi keimanan kita tuh kayak nyetrum gitu loh, kayak nyetrum. Jadi kita tuh bukan masalah aku diajarin Mas Latif ABCD, enggak, kita tuh kayak keluarga di sini gitu loh. Kenapa? Karena kita saling tulus aja. Kita enggak mengharapkan apapun. Kamu enggak aktif ya enggak apa-apa, tetap aku sayangi gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Itu lakukanlah dengan tulus. Apapun yang dilakukan, lakukanlah dengan tulus. Marketing kit yang bagus, tidak harus bagus ya. Buatlah marketing kit yang bisa dengan maksimal kita buat. Karena dulu aku juga biasa, teknik desainku, aku dulu desainer teman-teman. Artinya teknik desainku tuh nggak ada spesialnya ya, kayak cuman tadi ya gambar adikku tadi loh, itu background putih, kasih logo, udah selesai gitu. Itu teknik copywritingku, caraku nulis ya biasa gitu. Aku dulu nggak bisa nulis buku gitu kan, ya biasa gitu. Jadi intinya gini, Mbak Amisa bisa nulis kayak apa, kasih. Mbak nulis Amisa kasih gitu. Jadi kasihlah sedekah yang terbaik, aku ngomongnya kayak gitu. Kita bisanya ABCDE ya kasih ABCDE gitu. Kita punya uang 10 juta untuk korban besok Idul Adha ya kasih 10 juta gitu kan. Jadi bukan terus kita punya uang 10 juta yang disedekahin 5 juta, enggak, tapi kasih semua gitu. Kenapa? Karena mindsetnya ketika kita nggak punya apa-apa, insya Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Makanya aku senang nulis buku, kenapa? Ketika ilmuku itu sudah tak bagikan semua, insya Allah aku semangat untuk cari ilmu yang baru gitu loh, gitu. Jadi senang aku kalau udah selesai bagiin nulis buku. Ya, ini insya Allah buku saya mau terbit teman-teman ya. Insya Allah mohon doanya ya, mohon doanya biar diberikan kelancaran. Gitu. Khusus teman-teman nanti bolehlah insya Allah kita kasih special price untuk teman-teman kalau mau beli. Gitu. Tuh, terus tips kalau punya reseller tapi produk kita PO. Nah, PO ini menurutku sangat riskan, Mas Rizal. Kalau pengalamanku itu riskannya adalah blunder. Ya, kita pengen ngirit gitu, tapi ketika ada masalah di operasional, ke pending, reseller malah jadi komplain. Bukan reseller, pelanggan komplain, reseller kena gitu. Jadi kayak aku nggak berani PO sekarang gitu. Kecuali produknya jasa. Kalau jasa lebih gampang ya. Tapi kalau produknya operasional aku nggak berani PO. Mending aku produksi 12 tapi ready. Itu kasihan reseller ya. Atau reseller udah closing gitu. Ketika ada sesuatu malah reseller dimarahin. Jadi kalau aku tidak merekomendasikan PO untuk reseller. Itu pengalaman tuh banyak yang kurang mengenakannya. Kalau aku mending produksi dikit daripada PO. Kalau aku gitu sih. Gimana caranya meyakinkan untuk jadi reseller biar berani nyetok? Kita nggak usah memaksakan mereka untuk nyetok. Intinya aku nggak pernah sih maksain reseller untuk dia, ayo kamu nyetok, enggak. Cuman ya karena nggak ada sih, kayak aku nggak pernah maksain mereka aja, nggak pernah maksain mereka. Jadi ada distributor tuh yang bisa 10 juta, 20 juta,
30 juta ambil barang itu ya biasa aja. Kayak ya udah belanja aja gitu. Aku nggak maksain kamu harus ini enggak. Yang penting gini, support kita ke reseller agar penjualan dia bisa maksimal. Itu besar. Nah, kalau support kita gede, demand-nya gede, otomatis dia akan ngambil yang lebih gede. Jadi bukan masalah nyetoknya, tapi masalah ngeluarinnya. Kalau Mbak Rula bisa bantu ngeluarinnya dengan maksimal, ya insya Allah maksimal hasilnya gitu. Itu ya. Ini yang bertahan 110 luar biasa ya. Masih kuat nggak? Oh, enggak. Teman-teman kita lanjut sampai jam berapa? Jam 10 kuat nggak? Komen ya. Kalau nggak kuat tak tutup, nggak apa-apa. Aku panut teman-teman. Kalau aku sendiri insya Allah bisa. Gitu. Nah, kira-kira kita lanjut sampai jam berapa nih teman-teman? Karena aku yakin masih ada juga Indonesia Tengah juga, ada yang Barat, ada yang di Kalimantan, Banjarmasin, ada yang di Sulawesi gitu kan. Nah, kira-kira kita mau lanjut sampai jam 10 atau kita tutup mungkin 5 menit lagi gitu. Boleh komen teman-teman. Jam 10 ya, bismillah. Boleh sampai jam 10, bismillah ya. Siap, bismillah. Kita lanjutin jawab pertanyaannya. Mas, ini saya kan distributor brand orang lain, tapi pengen punya brand sendiri, produksi sendiri seperti Anisa Himar. Tips untuk memulai bagaimana, soalnya sama sekali nggak punya skill. Nah, ini yang apa ya, menurutku nanti akan menjadi sebuah fokus yang berbeda, Mas Roland ya. Kenapa? Karena Anisa Himar itu kompleks. Jadi kalau teman-teman tahu kondisi Anisa Himar sekarang itu belum ini ya, belum kita injek dengan maksimal lah intinya. Intinya produksi jalan, profit tetap profit gitu, tapi kita belum gas gitu loh. Kita belum bangun yang namanya ekosistem. Ekosistem tuh kayak kita punya penjahit sendiri, kita punya kantor sendiri. Ini kayak kita tuh menguasai semua hal gitu. Itu namanya ekosistem. Kita belum seperti itu. Kenapa? Karena mahal, Mas. Jadi modal untuk brand fashion itu gede banget. Gitu. Kenapa? Untuk membangun itu yang simple aja butuh uang 100 juta kalau kita etok ya. Jadi buat cari penjahit, karena kenapa? Kalau kita selamanya pakai vendor, kelihatannya kita nggak bisa service excellence. Kenapa? Karena vendor, pengalamanku, mau sebagus apapun vendor itu selalu sering namanya telat jadi. Nah itu aku kerjasama dengan vendor sekeren apapun pasti terjadi kayak gitu. Jadi jarang banget vendor yang bisa on time ya. Makanya tetap butuh bangun ekosistem. Belum itu bahan bakunya. Bahan bakunya butuh uang 40 juta, 100 juta itu pasti ya. Jadi untuk kita bisa gede itu butuh modal ya setidaknya 150 juta sampai 200 juta. Nah maksudku adalah di fase pandemi, kalau aku ya udah penasihat dari guruku, jangan terlalu banyak bakar duit dulu di fase ini. Bukan bakar duit ya, tapi keluar uang gitu loh. Nah, buatlah gerak-gerik kita yang hemat uang dulu tapi menghasilkan. Nah, makanya kalau aku sih belum tertarik sih untuk, kalau aku posisiku reseller ya, aku akan fokus ke reseller dulu untuk mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya. Kalau Mas Roland itu sudah punya uang 100 juta mungkin ya itu boleh nanti baru mikir ke situ gitu. Nah, itu bisa Mas Roland. Cuman kalau fase kayak gini menurutku sih fokus sales dulu deh Mas. Kenapa? Karena bangun ekosistem tuh nggak murah. Apalagi fashion, wah itu luar biasa. Ya, apalagi skillnya Mas Roland belum memenuhi. Nanti bisa reject, bisa cacat, itu capek Mas. Capek benerinnya kadang nggak bisa dijual, itu resikonya gede. Makanya menurutku jangan dulu lah. Jangan dulu, fokus aja ke sales dulu. Kalau Mas Roland udah punya udah belajar, kemudian udah punya tabungan 100 juta misalkan, running aja nggak apa-apa gitu.
Itu sih kalau saranku ya, tapi kalau mau gambling kayak aku dulu ya gak apa-apa. Itu karena kalau kita ke apa ya, termotivasi untuk bisa ya coba aja, mulai aja dari nol sebisanya. Nanti masalah apa cara itu akan ini kok akan kita pelajari seiring berjalannya waktu. Karena untuk menjadi orang perenang yang pandai itu nggak serta merta langsung kita nyemplung ke kolam itu kita bisa renang, nggak. Kita ya pelan-pelan bisa renang, bisa apa, bisa ya teknik-teknik renang itu dikit-dikit lah sampai kita benar-benar bisa jauh, bisa cepet. Kayak sama bisnis juga seperti itu gitu. Jadi knowledge kita nggak langsung pinter gitu. Saya bisa seperti ini ya karena melalui sebuah perjalanan gitu. Mas Roland juga butuh melalui perjalanan itu, gitu ya. Nah, cara efektif ya itu tadi. Kalau aku di free, cuman yang di free kan itu adalah teman terdekat ya. Jadi bukan cuman asal orang gitu, tapi teman terdekat, pelanggan itu digratisin gitu. Iya, selama ini diberikan tanpa syarat. Cuman Mas Joko itu harus di deliver value. Jadi bukan cuman diberikan terus gak di apa-apain desainernya, tapi harus dia ketika masuk dia merasa oh kok produknya bagus ya, oh kok gampang dijual ya, oh kok servisnya bagus sama CS-nya ramah, deket aku dengan ownernya. Nah itu jadi value itu harus di deliver. Free itu kayak tester lah, kayak teman-teman jalan-jalan ke mall dikasih roti dicoba enak beli gitu kan. Jadi kayak teasernya aja sih itu. Habis itu harus dapetin value. Bahasa grup aku udah nggak punya salinannya sih Mas, terus terang. Tapi kalau mau belajar itu di buku PMKR itu persis. Nah, yang tak ajarin ya yang di buku PMKR dulu. Itu kurikulum kita. Kalau teman-teman tanya Mas kurikulum kayak gimana? Buku panduan membuat kurikulum reseller. Itu monggo silahkan ya teman-teman boleh. Nomor saya masih ada kan tadi yang tak catat ya nomorku ya. Monggo nanti japri aku boleh kalau mau pakai koordinator di brand masing-masing boleh ya. Jadi teman-teman boleh nanti dapat special price lah, aku di sini bismillah pengen bantu teman-teman gitu kan. Ahmad ya, siap ya gitu. Terus data kasih ya nomorku ya, sampai mana tadi ya, bentar ya ini tenggelam nih ya. Oke. Nah ya jadi seperti itu, bisa lihat di grup kurikulum. Cuman kalau saya sekarang itu kan teknis kalau kurikulum. Nah kalau saya non teknis ya kayak gini ya, ngobrol-ngobrol kayak gini aja. Kalau non teknis, jadi lebih ke mindset, attitude gitu kan. Nah, gitu. Nah, tips agar untuk reseller agar order tiap bulan ke kita terus. Ya tipsnya paling gampang sih harganya murah. Kalau harga murah tuh gampang jualnya. Kalau harga mereka gampang jualnya, ya mereka akan order kan gitu. Itu sih reseller nggak perlu profit yang gede gitu. Makanya dulu aku pas awal-awal reseller masih produksinya masih cukup mahal, yaitu aku untungnya itu cuman 5% 10% gitu. Nah itu tapi ya nggak apa-apa gitu. Itu ya kita dapetin ya. Jadi tipsnya itu kalau mau dicoba sesimpel itu ya. Kenapa? Karena value kan belum sampai. Kalau value-nya udah sampai, ya tips agar ordernya ya membangun branding. Itu kita harus membangun branding gitu. Kita tidak boleh fokus ke reseller. Kalau kita penjualannya mau rame, jangan fokusnya ke reseller, fokuslah ke pelanggan. Gitu loh. Gimana pelanggan kita teredukasi, gimana market kita membesar. Kalau kita cuma fokus ke reseller, ya reseller mau fokus ke pelanggan susah ya. Itu kenapa? Karena reseller kan tugasnya jualan, bangun brand awareness, tugasnya prinsipal. Gitu. Makanya brand awareness itu kan butuh dana yang tidak kecil ya untuk endorse, untuk
brand ambassador itu kan. Itu makanya kalau mau di tahap awal ya murah gitu. Tapi kalau sudah punya modal ya tetap kerjasama dengan influencer itu efektif menurut. Makanya di Juragan 99 itu kan luar biasa itu penjualan MS Glow-nya. Gitu. Kenapa ya? Karena hampir setiap hari dia collab sama influencer gitu. Kalau storytelling di channel YouTube bisa ngaruh nggak? Bisa jadi. Coba aja, Mbak Ellen. Intinya ketika kita pengen punya ide, coba aja dulu gitu kan. Coba aja dulu, jalanin sebulan gimana hasilnya. Gitu, coba aja. Kenapa? Ya semuanya itu bagus, entah YouTube, entah aku punya kenalan namanya Mbak Nisa itu dari Putih itu. Beliau channel YouTube-nya rame. Ya cukup brand awareness-nya cukup tinggi juga. Nah, itu jalanin aja, asalkan kita fokus, asalkan kita suka dunia itu, kita totalitas, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Karena kemana kita fokus, energi kita akan mengalir kan gitu. Siap, terima kasih Mas Fikri ya. Ini sudah banyak yang tumbang nih, tinggal 93. Bagaimana cara pengelolaan grup reseller yang menarik? Kebanyakan reseller kita order selalu by personal chat, sehingga grup terkesan kita share materi, merespon. Cara pengelolaan grup, nonton di YouTube saya, judulnya pertemuan pertama. Nanti tak tunjukin. Ini ya, tak tunjukin langsung deh. Jadi sebenarnya teman-teman ilmu kalau teknis banyak ya. Jadi banyak teman-teman kalau mau belajar teknis. Cuman aku ngomongnya itu sekarang jarang sih. Ini alhamdulillah nih. Followersku naik. Naik 0,1 ribu lumayan subscriber ya. Nah, jadi ini tuh. Nah, ini yang background putih ini pembinaan reseller kayak aku collab sama Mas Bagas, sama Coach Riyadin Lodar, sama Mas Welian, sama Mbak Ina. Ada juga sama Mas Gomet. Ini ada Mas Gomet, mana Mas Gomet? Nah, jadi itu banyak teknisnya, teman-teman baca aja gitu kan. Nah, ini mengaktifkan reseller yang udah lama nggak aktif. Ini aku sharing sama Mbak Turni ya. Ini mungkin Mbak Turni hadir hari ini juga. Mbak Turni ini benar ya Mbak Turni. Ya, Mbak Turni ini beliau resellernya hoodie ya. Bukan hoodie apa? S-Lite sama S-More. Nah, ini aku sharing dua arah sama Mbak Turni langsung. Jadi tanya jawab Mbak Turni ini ngerasain experience dia di grup dan aku tanya-tanya aja. Aku nggak sharing. Jadi tanya-tanya apa yang udah tak lakuin Mbak. Oh ini gitu. Nah, ini lengkap, ini bagus menurutku. Live-nya juga cukup ramai untuk subscriber segini gitu kan. Nah, ini lengkap. Kalau mau dibaca ya silakan datang ke sini. Ya, tak kasih linknya ya, silakan ditonton sendiri, dipilih-pilih mana yang dibutuhin gitu kan. Itu monggo teman-teman boleh pilih mana video yang dibutuhkan. Ya. Wah, tertarik nih storytellingnya. Gimana agar lebih terarah? Intinya jam terbang ya kalau storytelling. Intinya tadi dicatat dulu, kemudian kalau kita udah tahu pola-polanya baru kita sering-sering nulis. Oke, ini belum jam 10 loh, udah pada izin aja ya. Bismillah ya, aku appreciate ke teman-teman yang masih bertahan. Insya Allah kita tetap lanjut selama teman-teman masih kuat. Kalau udah nggak kuat, angkat tangan ya. Terus beberapa kali itu ke orang yang sama, iya sebulan 2 kali lah ya. Nggak. Terus gimana caranya evaluasi apakah endorse itu sudah ke orang yang tepat atau belum, karena kadang sesekali langsung kelihatan aja. Jadi cara ngecek orang untuk tahu endorse kita itu menghasilkan atau tidak sebenarnya bisa terbaca ketika kita nyari selebgram. Coba tak cari ya. Mana yang Wardah ini jualan. Nah, ini belum jualan. Tak cari yang dia jualan mana. Nah, gamis terbaru. Nah ini tergantung komennya gimana. Cuma ini gamisnya biasa aja sih.
nggak menarik perhatian deh. Tak cari yang bagus lah. Mana? Ini misalnya. Nah, nih. Shiva wardrobe. Nah, ini black. Aku mau cadar hitam, pink. Nah, ketika mereka itu interest ke produk, biasanya endorse itu akan maksimal. Jadi ini tuh, kalau dia mau mainin produk, itu daya belinya ada. Tapi kalau dia cuma wah cantik ini kayak aku ada namanya Dinian ya. Dinian itu followersnya juga gede. Cuman nggak segede Wardah penjualannya. Nah kayak gini gitu kan. Setiap kali posting ya dipuji tuh wah cantik gitu kan. Cantiknya gitu kan. Nah ini Dinian nih yang komen bisa 500. Coba kita cek komennya kayak apa. Cakep banget. Kak Dini cantik banget sih. Ya. Kalau kayak gini nggak terlalu gede penjualannya. Nah ini BAB kita yang keempat kelihatannya ya. Nah, jadi itu bisa diprediksi Mbak Etin. Dari kita milih gitu. Itu bisa diprediksi. Gitu. Jadi carilah yang mereka interest ke produk. Ini tanya tips cara reseller yang loyal. Nggak ada reseller yang loyal gitu kan. Ya mungkin teman-teman tuh daftar kerja kemudian langsung sayang sama pekerjaan, nggak mungkin. Jadi kalau dia mau loyal ya tunjukin teman-teman itu tulus membina mereka, teman-teman perhatian sama mereka, teman-teman sayang sama mereka. Itu lama-lama loyalitas itu akan terbentuk. Ya gitu. Jadi ya itulah kita bisa kasih perhatian ke mereka dengan maksimal. Itu nanti insya Allah terbentuk. Nah, lewat storytelling lebih mengenai ya betul. Atau cerita mengandung iklan soft selling banget. Tapi ya kurang lebih seperti itu Mbak Mas Kasih ya. Jadi storytelling cerita untuk untuk perjuangan kita seperti apa itu penting ya. Berarti tetap harus stok produk ya Mas, tidak harus iya ya kan kita mau cerita ke orang. Memang harus tetap stok ya, meskipun stoknya cuma 10 biji, coba aja gitu loh. Jangan terlalu takut untuk kita mencoba yang baru gitu loh. Kalau kita, tapi kan itu kan kita udah cuma 10 kan kecil ya menurutku ya. Untuk skala bisnis itu tuh dagang aja lebih dari 10 gitu loh. Maksudnya coba aja untuk storytelling ya. Ya boleh Mas Atovan ya, jasa kalau ya sudah disempatkan hadir. Saya ingin cari reseller tapi harus dari kalangan advertiser, bagusnya brandingnya bagaimana. Kalau advertiser jagonya ini bisnis itu kemarin buat kelas di mana cari reseller. Jadi bisnis buat itu. Nah, untuk cari advertiser itu metodenya pendekatannya itu personal. Jadi kita datang ke rumahnya. Kayak aku punya temanku itu punya 2 teman, yang satu tuh butuh produk herbal, yang satu tuh bisa buat herbal. Kemudian aku linkin ini nih, aku punya teman namanya Mas ini, dihubungin deh gitu. Tiba-tiba temanku ini yang rumahnya Bekasi, dia hari itu juga naik pesawat datang ke Jogja untuk ngantar sampel. Itu kan kayak luar biasa kan. Nah jadi untuk cari advertiser memang pendekatannya personal, nggak bisa kalau pakai rekrut kayak gitu kan, harus didekati secara personal gitu. Insya Allah kuat ya. Oke, ini nih. Nah ini masih ada pertanyaan lagi. Saya kan posisi reseller, ada tim reseller lagi. Untuk marketing kit untuk reseller saya apakah harus desain saya sendiri atau ambil dari pusat? Aku ketika menjadi affiliate itu tidak pernah pakai marketing kit yang disiapkan oleh pusat. Gitu. Jadi aku pernah jadi affiliate dan jadi top leader di Instagramnya Sekolah Labs, itu jadi top leader di reseller mutan itu nomor 1. Cuman aku jarang update sih. Kalau Kang Dewa kan diupdate di dashboard, aku enggak sih, lebih jadi konsumsi pribadi. Nah terus juga di Nico Julius aku termasuk affiliate yang paling gede bisa jualin e-course-nya Nico Julius gitu kan. Gitu, meskipun produk kita sama, kita malah saling promosikan. Sampai sekarang komisiku selalu cair setiap bulan, setiap minggu ya.
Itu Latief Setiawan ada yang beli lewat linkmu gitu. Padahal aku cuma nge-share lewat YouTube itu sekarang masih tetap ngalir. Nah, jadi semuanya tak olah dengan bahasaku sendiri. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita pakai prinsipal itu biasanya bahasanya itu bahasa hard selling banget, bukan bahasa storytelling. Gitu loh. Makanya aku ngolah lagi ke bahasaku sendiri agar aku bisa bercerita. Gitu. Nah, jadi tak olah, semuanya tak olah, Mbak. Jadi tidak kita pakai sama persis. Gitu. Dari storytelling saya banyak closing. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Belum sampai untuk berbuat yang lebih dari itu. Fokus ke reseller untuk mereka komitmen dan sabar mengikuti proses. Ya, insya Allah. Ya, itu sama kalau bisa setiap bulan ya rekrutmen ya. Kenapa? Karena reseller itu pasti ada in dan out. Artinya seleksi alam itu pasti berlaku. Itu bukan cuma reseller, karyawan pun baik itu ada yang masuk, ada yang keluar. Makanya biar kita nggak baper di sebuah perusahaan, ya kita harus punya training center gitu loh. Jadi ketika ada yang keluar, kita sudah siap pengganti, kita siap training center gitu kan. Sama ketika kita punya reseller, ya kita harus rekrut. Kita harus ada training centernya reseller. Begitu dia keluar, kita nggak baper. Gitu. Jadi in dan out itu pasti, tapi pastikanlah yang in itu lebih gede daripada yang out. Gitu. Ya, kayak apa? Followers Instagram ada yang follow, ada yang unfollow. Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting yang follow lebih banyak daripada yang unfollow, pasti kan bertumbuh. Gitu. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya sudah terakhir pertanyaannya pas jam 10 ya. Insya Allah kita lanjut sesi curhatnya. Kira-kira besok mau bahas apa teman-teman? Ada request nggak besok sesi curhat lagi? Ini kira-kira kita mau bahas apa? Jadi aku tuh kenapa aku pengen curhat? Aku pengen teman-teman tuh apa ya sama gitu loh. Maksudnya posisiku dulu dengan posisi teman-teman tuh sama. Itu Mbak Etin kerja, aku juga kerja kan gitu. Maksudnya kita sama gitu loh. Semua butuh proses. Maksudnya semoga ini menjadi motivasi lah untuk teman-teman. Gitu. Dulu aku juga sama lah jalani hal yang sama teman-teman. Nah, kira-kira besok mau bahas apa? Ada request nggak? Ini masih 2 menit soalnya. Boleh di request teman-teman. Besok kita mau bahas apa nih? Pertemuan minggu depan. Ya, kita mau bahas apa? Tentang curhat apa gitu. Monggo silakan. Boleh disampaikan kalau ada masukan. Kalau nggak ada masukan ya besok kalau saya ada ide saya share. Oke, personal branding ya, personal branding boleh ya untuk bisnis, insya Allah boleh. Siap. Pengembangan reseller dan dropshipper ya. Oke, manajemen waktu, cara merekrut admin, manajemen waktu membina reseller masih kerja. Ya, manajemen waktu. Wah itu nggak bisa Mbak Etin, nggak bisa di manajemen waktu. Keteteran, pasti keteteran. Jadi ya wis semaksimal aja di sebisanya Mbak Etin. Gitu ya, pasti keteteran, capek sama Mbak rasanya. Tapi itu jadiin kayak motivasi aja Mbak, sama target. Kira-kira kapan bisa mandiri gitu. Siap ya. Oke, jadi insya Allah besok kita bahas tentang reseller. Temanya besok saya pikirin dulu apa, biar bisa mencangkup semuanya gitu. Ya lebih ke mengelola ya, maintenance. Ya wis besok insya Allah kita temanya maintenance reseller. Oke teman-teman, semoga sharing hari ini menjadi sharing yang berkah dan bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah teman-teman ketika teman-teman mempraktekkan, mengajarkan ke teman-teman resellernya, ke orang lain. Dan semoga Allah memudahkan bisnis teman-teman. Ya. Semoga Allah menyuburkan ladang-ladang bisnis teman-teman di mana insya Allah akan mengairi, akan memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Itu dan jangan lupa untuk dipraktekin karena insya Allah materi hari ini sangat simpel, mudah dipraktekin. Itu dan terima kasih Jazakumullah khair sudah disempatkan untuk hadir.
Dan mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Serta doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Terima kasih Mbak Edin, Mbak Edin, Mbak Dini, Mbak Dina. Terima kasih semuanya, Mas Latif. Terima kasih ya. Mas Joko. Terima kasih Mas Zaha. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Mas.